Anda masih menyaksikan Breaking News TV One kasus Sambo pemirsa dan masih bersama juga dengan pakar psikologi forensik ada Mas Reza Indragiri. Mas Reza, dari beberapa sidang sebelumnya kalau kita melihat Putri Chandrawati ini sempat cukup sering menangis begitu, memperlihatkan begitu di depan persidangan, dan hari ini tadi juga sempat terlihat bahwa Putri Chandrawati nampak terpukul, menangis juga. Kalau Mas Reza melihat dari gimmick yang ada yang ditampilkan dalam persidangan-persidangan sebelumnya hingga pada sidang tuntutan hari ini, Mas Reza, dari Putri Chandrawati. Sebetulnya saya tidak bisa menafsirkan air mata. Saya hanya sebatas bisa menafsirkan kata-kata gitu. Tapi saya teringat kalau kita bicara gimmick ya, saya menemukan ada pola unik baik itu Ferdy Sambo maupun Putri Chandrawati ketika mereka berbusana. Ini saya tidak sedang menganalisis gestur. Dan percayalah walaupun ini kesannya ecek-ecek, tapi ini hasil penelitian. Kita mulai dari Ferdy Sambo dulu kali ya. Ferdy Sambo itu sempat membuat saya bingung karena menangkap kejanggalan, tapi janggalnya apa ya. Sampai kemudian saya temukan jawabannya, Ferdy Sambo ini kadang-kadang memakai kacamata, kadang-kadang tidak pakai kacamata. Lalu saya coba cari jawabannya. Kapan gerangan dia pakai kacamata dan kapan gerangan dia tidak pakai kacamata? Saya tidak bisa menemukan simpulan. Kenapa? Dulunya saya anggap sepertinya Ferdy Sambo ini tidak rabun jauh. Karena ketika menatap ke layar PowerPoint gitu, dia bisa melihat kejauhan tanpa pakai kacamata. Berarti barangkali dia rabun dekat. Dia butuh kacamata hanya kalau membaca. Anggapan saya seperti itu semula. Tapi ternyata juga terpatahkan. Karena ada satu sesi persidangan ketika Ferdy Sambo itu juga duduk sambil baca berkas tanpa kacamata. Artinya jarak jauh dia bisa tanpa kacamata, jarak dekat juga dia bisa tanpa kacamata. Muncul pemikiran, jangan-jangan Ferdy Sambo ini pakai kacamata tanpa ukuran. Tapi apa urgensinya seorang pesakitan pakai kacamata tanpa ukuran? Teringat saya pada hasil penelitian. Penelitian ini kemudian disimpulkan sebagai nerd defense, pembelaan diri ala sikutu buku. Penelitian ini berangkat dari salah satunya adalah seorang terdakwa bernama Larry Davis. Yang diteliti banyak, salah satunya yang paling saya ingat adalah Larry Davis. Larry Davis ini adalah seorang pelaku pembunuhan terhadap 4 orang yang kebetulan berasal dari etnik kulit hitam. Etnik yang acap kali disebut-sebut atau distigma sebagai identik dengan kaum terbelakang. Kaum terbelakang, kaum bodoh, kaum biadab, kaum purbakala, dan segala macam sebutan buruk lainnya. Nah, lalu oleh penasihat hukum Larry Davis, si Davis ini diberikan kacamata tebal. Jadi setiap kali dia hadir di ruang sidang, dia pakai kacamata itu. Ternyata riset itu menyimpulkan dengan dikenakannya kacamata tebal seperti itu bisa mempengaruhi suasana batin juri. Bahwa juri tidak lagi melihat Larry Davis ini sebagai sosok yang biadab. Justru melihat bagaimana mungkin ya orang yang kacamatanya tebal, yang tampak sangat tekun, yang tampak sangat polos ini melakukan pembunuhan terhadap 4 orang, tidak mungkin. Dan boleh percaya boleh tidak, putusannya akhirnya apa? Larry Davis dinyatakan tidak bersalah. Oke, sampai se ekstrim itu? Sampai se ekstrim itu, karena itu kemudian muncul teorinya adalah tentang nerd defense, pembelaan diri ala sikutu buku. Nah, kalau hasil penelitian itu saya terapkan ke Ferdy Sambo, saya membayangkan jangan-jangan Ferdy Sambo juga sedang melakukan strategi yang sama. Kenapa? Yang kita perbincangkan ini pasal 340 loh. Pasal dengan ancaman pidana yang sangat berat, hukuman seumur hidup atau hukuman seumur mati. Bisa kita pastikan setiap pesakitan yang berhadapan dengan ancaman pidana macam itu pasti menyusun strategi, baik strategi hukum maupun strategi penampilan. Nah, tidak tertutup kemungkinan bahwa Ferdy Sambo juga mengenakan kacamata itu secara tanda petik acak ya, tapi semakin lama semakin sering pada sesi-sesi akhir persidangan. Kacamata itu dikenakan untuk apa? Untuk mengoreksi impresi majelis hakim bahwa Ferdy Sambo ini betapapun didakwa dengan pembunuhan berencana, tapi sepertinya dia tidak sebrutal yang dibayangkan. Adanya kacamata di muka membuat muka dia tampak lebih, katakanlah lebih lembut, konstruksi mukanya yang tampak keras itu menjadi lebih lunak, sehingga diharapkan sekali lagi pada akhirnya akan bisa mengubah suasana batin juri atau hakim agar tidak memberikan hukuman yang berat kepada dia. Itu Ferdy Sambo. Lalu dengan Putri Chandrawati? Ada Putri Chandrawati. Awal-awal dulu seingat saya ya relatif modis lah ya. Relatif modis. Bahkan tertangkap oleh kamera TV One beberapa kali Putri Chandrawati itu betapapun dia mengenakan masker tapi dia sempat tertawa. Sulit bagi kita membayangkan
ada orang berhadapan dengan pasal 340, sebelumnya mengaku diperkosa, dibanting 3 kali, diancam dan terus-menerus dibombardir dengan narasi kekejian itu, masih bisa tertawa di ruang sidang. Nah, kemudian tawanya mulai berhenti, digantikan dengan wajah yang penuh dengan penderitaan, derai air mata, suara terbata-bata. Demikian pula busana. Dari yang semula tadi saya katakan relatif modis, pada hari ini dia pilih untuk mengenakan sepenuhnya warna putih. Ya. Putih itu identik dengan apa? Putih itu identik dengan kebersihan, ketulusan, kesucian, keterbukaan, kesediaan untuk menerima orang lain. Berbeda dengan warna gelap. Yang terkesan menjaga jarak, misterius, tertutup dan seterusnya. Nah, sekali lagi, kalau gimmick macam itu diperagakan sebagai sebuah strategi, maka terbenarkan menurut riset diterapkan cara-cara seperti itu. Dengan harapan sekali lagi bahwa akan bisa mempengaruhi suasana batin hakim, mengubah persepsi hakim, tidak lagi melihat terdakwa sebagai sosok seperti yang didakwakan oleh jaksa, yaitu pembunuh berencana. Oke. Tapi Mas Reza, efeknya sampai sebesar apa ketika kemudian menggunakan nerd defense ini? Sampai tadi case yang disampaikan oleh Mas Reza, bahkan vonisnya ekstrim, dibebaskan begitu. Kenapa ilmuwan kemudian merumuskan teori nerd defense? Itu menandakan bahwa menurut penelitian ini sebuah fenomena yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Ini strategi yang bisa mujarab bagi tercapainya target hukum seorang terdakwa. Jadi intinya yang saya katakan adalah mudah-mudahan majelis hakim tidak terpesona, tidak terkelabui oleh penampilan lahiriah terdakwa. Air mata sudah jelas lah. Seorang yang mengaku sebagai korban pemerkosaan tentu saja harus berderai air mata. Tapi sekali lagi mudah-mudahan hakim tidak akan memakan strategi-strategi macam itu, siasat-siasat macam itu, sampai akhirnya kemudian memberikan hukuman yang di luar ekspektasi publik. Oke. Nah Mas, kalau kemudian kita masih menyambung pembicaraan mengenai gimmick yang mungkin coba diupayakan oleh para terdakwa ini, setidaknya dari FS dan juga Putri Chandrawati. Hari ini saja Mas Reza, kalau tadi kita sudah cukup banyak membahas, ada kekecewaan, kegetiran juga dari tuntutan yang kemudian diberikan jaksa. Apakah bisa dibilang jaksa ini juga kemudian terbawa oleh metode-metode defense atau apapun yang coba untuk dihadirkan oleh PC dalam hal ini? Hati orang siapa tahu lah ya, hati orang siapa tahu. Tetapi tadi saya katakan, nerd defense itu bukan omongan warung kopi, tapi itu teori yang dihasilkan oleh ilmuwan. Jadi kita punya dasar juga untuk berspekulasi seberapa jauh sesungguhnya penampilan terdakwa ini mempengaruhi jaksa penuntut umum ketika merumuskan tuntutan itu. Bahwa ternyata tuntutannya jauh di bawah angan-angan publik atau paling tidak jauh di bawah harapan saya, ya itu menjadi dasar bagi saya untuk menduga-duga paling tidak. Tampaknya ada strategi hukum yang cukup efektif yang dimainkan oleh terdakwa sehingga mempengaruhi jaksa penuntut umum sampai kemudian mengajukan tuntutan hukum hanya 8 tahun saja. Strategi hukum yang cukup efektif yang coba diupayakan oleh pihak terdakwa Mas Reza selain melakukan nerd defense ini, apakah nerd defense ini juga dipengaruhi oleh situasi-situasi lain? Artinya tidak hanya kemudian hanya penampilan saja yang membuat keyakinan jaksa atau mungkin nanti hakim atau juri mengambil vonis begitu? Secara umum ya, baik Verdi Sambo maupun Putri Chandrawati selain konon mempraktekkan nerd defense juga tentu saja melakukan strategi-strategi hukum lainnya. Misalnya mereka memainkan narasi atribusi eksternal. Bahwa ini terutama sekali pada awal-awal persidangan. Mereka ingin mengatakan bahwa sepenuhnya ini ada yang bersalah adalah Yosua. Karena Yosua yang sudah menjahati kami, maka kami melakukan serangan balik. Intinya atribusi eksternal. Pihak yang paling bertanggung jawab bukan kami, tapi pihak eksternal, yaitu mendiang Brigadir Yosua. Itu strategi pertama. Strategi kedua, atribusi eksternal ditimpali dengan istilahnya adalah ironi viktimisasi. Bagaimana kemudian Verdi Sambo, lebih-lebih lagi Putri Chandrawati mencoba untuk menggiring opini publik, menggeser pandangan majelis hakim bahwa mereka yang duduk di kursi pesakitan ini sesungguhnya adalah korban. Bahwa mereka didakwa dengan pembunuhan berencana ini terjadi semata-mata karena awalnya kami adalah korban. Kalau kami tidak pernah berada di posisi korban, niscaya kami juga tidak akan pernah duduk di kursi pesakitan ini. Itu ironi viktimisasi, strategi yang kedua. Strategi yang ketiga adalah diffusion of responsibility, penyebaran atau pergeseran tanggung jawab. Diffusion of responsibility. Strategi yang ketiga ini terwakili oleh kalimat Verdi Sambo, misalnya mengatakan ke Richard Eliezer bahwa kita berdua yang harus tanggung jawab.
Jangan libatkan istri saya, jangan libatkan pihak lain, tapi kita berdua yang harus tanggung jawab. Jadi berbagi rasa tanggung jawab. Nah, 3 strategi psikologi semacam itulah yang dimainkan. Menurut saya sekali lagi atribusi eksternal, ironi viktimisasi, dan difusi tanggung jawab, penyebaran tanggung jawab. Nah, seberapa jauh lantas strategi itu akan bisa mengena ke majelis hakim? Ya, kita tunggu 2 pekan lagi. Oke, baik, kita tunggu 2 pekan lagi, termasuk kita juga masih menunggu pemirsa bagaimana jalannya sidang lanjutan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum untuk terdakwa Richard Eliezer. Usai jeda pemirsa, Breaking News TV One masih akan kembali hadir untuk Anda. Ya pemirsa, Anda masih menyaksikan Breaking News TV One kasus Sambo dan kita masih sambil menunggu bagaimana dimulainya nanti sidang lanjutan yaitu dengan agenda pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum untuk terdakwa Richard Eliezer. Mas Reza, yang sudah berlangsung Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf, Ferdi Sambo dan juga Putri Chandrawati. Kembali Mas Reza, kalau kita tadi membahas mengenai gimik-gimik yang mungkin kita bisa tangkap dari persidangan-persidangan yang ada, kemudian dari strategi-strategi hukum yang mungkin coba diupayakan oleh pihak dari terdakwa, setidaknya dari Ferdi Sambo dan juga Putri Chandrawati. Mas Reza melihat masih ada strategi hukum yang ingin coba untuk diupayakan lagi sampai di titik ini oleh pihak dari terdakwa, setidaknya dari FS dan juga PC, Mas Reza? Nanti puncak strategi hukum yang coba dilakukan oleh Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati, itulah yang akan kita saksikan pada pekan yang akan datang. Justru di pekan depan? Pekan depan, ketika penasihat hukum mereka akan menyusun pembelaan. Ya. Jadi saya yakin mereka akan total football di sana. Untuk 2 hal. Pertama, untuk meyakinkan majelis hakim, untuk meyakinkan publik bahwa terdakwa alias klien mereka ini adalah orang yang tidak sejahat yang dibayangkan. Barangkali mereka tidak punya harapan tidak realistis nih. Harapan bebas murni, sepertinya itu harapan tidak realistis. Tapi harapannya adalah barangkali hukumannya tidak seberat yang kita bayangkan selama ini. Nah, cara agar hukuman itu bisa lebih rendah dari yang kita bayangkan, maka yang pertama tadi saya katakan, mencoba meyakinkan majelis hakim bahwa terdakwa atau klien ini tidaklah sejahat yang dibayangkan. Tidaklah sekeji, sebrutal, sekejam, sebiadab yang diimajinasikan oleh publik. Itu pertama. Disertai dengan strategi kedua, yaitu berusaha meyakinkan majelis hakim bahwa perbuatan pidana ini dikarenakan faktor eksternal. Apa itu? Lagi-lagi saya membayangkan narasi yang diangkat adalah narasi pemerkosaan. Jadi ada faktor eksternal, ada pihak lain yaitu mendiang Brigadir Yosua yang tampaknya akan kembali dituding sebagai penyebab awal mengapa malapetaka ini terjadi. Kombinasi 2 itu. Terdakwa orang baik dan di luar sana ada orang jahat yang sudah melakukan pemerkosaan. Kombinasi dari 2 narasi itu yang saya bayangkan akan diajukan pada pekan yang akan datang ini ketika penasihat hukum menyampaikan nota pembelaan mereka terkait dengan Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Oke, nah tapi menarik kita bicara mengenai poin yang kedua Mas Reza, faktor eksternal yang ini masih coba akan terus diangkat oleh pihak dari terdakwa FS dan juga PC meskipun di persidangan dalam beberapa kali perjalanan juga bahkan jaksa juga sudah menggugurkan, artinya tindakan kekerasan seksual atau pemerkosaan mungkin yang coba untuk diangkat terus oleh pihak terdakwa. Tentu penasihat hukum lagi-lagi harus segendang sepenarian dengan klien mereka, dengan terdakwa. Karena pada sesi pemeriksaan Putri Chandrawati dan Ferdi Sambo sebagai terdakwa, itu kalau tidak salah pekan lalu ya. Itu pemeriksaan terakhir. Itu adalah kesempatan terakhir bagi Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati untuk bertutur kata sebelum pembelaan. Pada kesempatan terakhir itu pun Putri Chandrawati dan Ferdi Sambo tetap bersikukuh mengatakan bahwa Putri adalah korban pemerkosaan. Alhasil sudah barang tentu penasihat hukum akan menjadikan itu sebagai acuan ketika mereka menyusun nota pembelaan nanti, bahwa klien mereka ini, orang yang berada di kursi pesakitan ini, orang yang berstatus terdakwa ini sesungguhnya adalah korban. Konsekuensinya apa? Kalau majelis hakim juga teryakinkan bahwa Putri dan Ferdi sesungguhnya adalah korban, maka sesudah logis korban semestinya tidak dihukum. Kalaupun dihukum ya semestinya hukumannya tidaklah hukuman maksimal, tidaklah hukuman yang berat sifatnya. Oke. Nah, tapi juga Mas Reza, kalau kita bicara mengenai sikap hakim yang kemudian nanti akan memberikan vonis, menimbang semua fakta yang ada, atau mungkin juga mencoba untuk mencari keyakinan, bagaimana hakim nanti akan menyikapi setiap fakta yang ada, dengan model-model seperti apa yang mungkin yang seharusnya dilakukan oleh hakim, atau faktanya seperti apa Mas Reza?
Di dalam psikologi forensik juga ada model yang lain. Istilahnya adalah rational decision making process. Proses pembuatan putusan yang rasional. Lewat teori ini, kalangan psikologi forensik ingin mengatakan bahwa proses berpikir hakim sesungguhnya sama dengan piramida. Bahwa pada sesi-sesi awal persidangan, segala macam informasi akan dihidangkan ke majelis hakim. Banyak sekali. Tapi dari satu sesi ke sesi persidangan berikutnya, maka jumlah informasi itu akan berkurang. Karena mulai disisir oleh hakim. Mana yang relevan, mana yang tidak relevan. Mana yang jelas, mana yang tidak jelas. Mana yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat. Dengan proses berpikir semacam itu, maka sekali lagi kadar informasi yang dikelola oleh kepala hakim akan semakin berkurang. Semakin kecil, semakin sedikit, sampai puncaknya adalah nanti ketika ketok palu. Ketok palu itu menunjukkan bahwa dari seluruh informasi yang pernah dikunyah oleh majelis hakim, ternyata yang sungguh-sungguh dicerna dan kemudian diejawantahkan ke dalam naskah putusan sedikit saja. Itu secara rasional, itulah proses penjelasan tentang rasionalitas hakim ketika membuat putusan. Tapi teori semacam ini juga digugat oleh psikologi forensik sendiri yang mengatakan hakim itu kan stamina terbatas. Hakim itu waktunya terbatas. Sementara berkas perkara yang harus mereka proses di kepala itu sangat banyak. Dengan kenyataan semacam itu, kata psikologi forensik nih, sepertinya tidak mungkin juga hakim 100% bekerja secara rasional. Pasti kemungkinan ada shortcut, ada jalan pintas. Termasuk misalnya dengan kira-kira masyarakat inginnya keadilan seperti apa ya? Itu yang kemudian dituangkan. Ada juga attitude dan model. Kira-kira nilai yang saya anut, ideologi yang saya punya ini akan seberapa jauh saya terjemahkan ke naskah putusan. Intinya adalah alih-alih berpikiran secara utuh, komprehensif, menyeluruh, rumit semacam itu, psikologi forensik justru membuka kemungkinan bahwa hakim bisa saja mengambil tanda petik jalan pintas, mental shortcut ketika membuat putusan. Oke, itu yang menarik. Nanti kita tunggu nasibnya pekan depan, Tapi 2 pekan lagi. Bacaan saya adalah dari satu sesi ke sesi lain, tampaknya majelis hakim ini tidak sungkan-sungkan untuk secara ekspresif menunjukkan suasana hati mereka. Yang terlihat seperti apa, Mas Reza? Gusar, jengkel, tidak percaya, itu tempo-tempo diutarakan oleh majelis hakim. Ada juga yang ekspresi nyinyir. Misalnya hakim mengatakan, kau pikir kami bodoh, kau pikir kami ini buta tuli. Atau yang nyinyir, itulah kalau terlalu banyak settingan. Makanya kalau bohong itu yang lengkap. Sudahlah, jangan menangis terus. Nanti lama-lama hakim juga yang menangis. Itu kan kalimat-kalimat yang saya tafsirkan bahwa hakim tidak sehaluan, hakim tidak segaris dengan apa yang coba disampaikan oleh saksi maupun terdakwa. Nah, karena hakim berada di seberang seperti itu, maka saya membayangkan tampaknya akan berat nih nanti nih vonisnya nih. Hukumannya akan berat. Tetapi sejak awal diskusi ini saya katakan saya sudah mempersiapkan batin untuk sebuah anti klimaks. Kalau saya selama ini mengangankan ada hukuman berat, tapi nanti andaikan hukumannya ringan, paling tidak saya tidak terlalu merasa sakit. Inilah cara saya untuk menenangkan batin saya sendiri. Tapi tetap saya menaruh harapan positif. 2 pekan yang akan datang hakim akan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya. Oke, tapi Mas Reza menarik kalau tadi Mas Reza coba juga untuk membaca gimik yang disampaikan oleh hakim di beberapa sidang yang berlangsung. Tadi kan kalau Mas Reza menyatakan sikap-sikap hakim ini nampaknya memperlihatkan tidak sehaluan dengan apa yang diungkapkan oleh terdakwa. Betul. Tapi bagaimana Mas Reza ketika kita juga coba untuk memikirkan jangan-jangan sikap hakim yang seperti itu merupakan suatu upaya yang dilakukan hakim untuk bisa mendapatkan informasi yang seterang-terangnya, Mas Reza? Ya, sekali lagi, hati orang siapa yang tahu. Demikian pula apa sesungguhnya yang melintas di hati hakim ketika ekspresif sedemikian rupa, tentu saja hanya yang mulia yang tahu. Tetapi ada kritik dari masyarakat begini, sebagian masyarakat mengatakan, kok hakim pemarah ya? Karena dianggap bahwa pemarah itu bukan cerminan sikap bijak. Seorang hakim tidak semestinya marah karena hakim harus bijak. Hakim itu harus tenang, hakim itu harus rasional. Anggapan awam semacam itu dibantah juga oleh psikologi forensik. Psikologi forensik mengatakan justru keterlibatan hati hakim sampai ekspresi marah sekalipun hingga derajat tertentu itu positif. Kenapa? Hakim yang marah itu menunjukkan paling tidak hakim itu fokus pada apa yang disampaikan oleh terdakwa. Marahnya hakim itu menunjukkan bahwa hakim menyelami pokok persoalan. Tidak semata-mata mengandalkan pada pikiran, tapi sungguh-sungguh melibatkan perasaan ketika mencoba memahami
perkara yang sedang disidangkan. Oke, baik Mas Reza. Sedikit lagi mungkin nanti kita akan bahas kemudian bagaimana membaca kira-kira apa yang akan terjadi pekan depan atau 2 pekan lagi yang seharusnya vonis dijatuhkan dari hakim untuk para terdakwa. Usai jeda pemirsa, kami masih akan kembali hadir untuk Anda.